فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula al-fadlul azim fi sholati alal janazah. Keutamaan yang besar di dalam menyolati jenazah. Nah, ini banyak kaum muslimin yang datang ke rumah itu, tapi rumah orang yang meninggal, tapi dia tidak menyolati, atau datang ke surau ketika sedang disolati, tapi mereka malah borak-borak di luar. Ini salah besar. Ini kerugian yang sangat besar. Kenapa? Merokok. Nah, apalagi merokok, borak-borak dan sebagainya. Padahal apa? Kalau dia dikasih tahu barang siapa sholat, maka dia akan mendapatkan 1.000 ringgit. Oh, mau dia itu. Dia nggak mau karena apa? Paling isinya cuma 10 ringgit atau berapa. Itu gimana kalau dikatakan dapat 1 kereta? Gimana kalau dikatakan hadiahnya itu adalah emas sebesar gunung Uhud? Oh, siapa yang nggak mau? Pecah rumah orang itu. Iya, merangkak, bahkan hutang-hutang pun mau. Yang penting boleh ke rumah orang itu. Masalahnya adalah keimanan kepada perkara yang gaib ini yang sangat melemah di kalangan manusia. Sehingga apa? Lemah semangatnya kepada janji-janji Allah macam tadi. Qal wa tasyi'iha hatta tudfan. Dan keutamaan untuk mengiringi jenazah sampai dia itu dimakamkan, mendapatkan 2 qirat kalau sampai selesai. Wa qad dhahaba jumhurul ulama ila annal masyi amamaha afdal. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya berjalan di depan jenazah dalam masalah mengiringi itu lebih utama. Qala Ibnul Mundhir innahu sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yamshuna amamal janazah. Ibnu Mundhir mengatakan telah pasti bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mereka sering kalau mengiringi jenazah itu berjalan di depan. Masalah boleh di belakang boleh, sejajar juga boleh, sebagaimana asar-asar yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam dalam syarah beliau itu. Yang kedua, annahu yahsulu lil musalli wal musayyi hatta tudfan sawabun la ya'lamu qadrahu illallahu ta'ala. Orang yang menyolati jenazah dan orang yang mengiringinya, maksudnya adalah menyolati sampai mengiringi dan sampai selesai, sampai dimakamkan itu, dia mendapatkan pahala yang tidak ada yang tahu kadarnya kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Walaupun dikatakan sebesar gunung, tapi Rasulullah telah mengatakan paling kecilnya adalah gunung Uhud. Berarti gunung yang mana ini yang didapatkan oleh si fulan atau si alan atau siapa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah apa? Gunungnya itu gunung-gunung yang besar. As-salis, yang ketiga, anna fis sholati alal mayyit wa tashyi'i janazatihi ihsanan ilal mayyit. Yaitu di dalam menyolati jenazah dan mengiringi jenazah itu ada kebaikan kepada orang yang meninggal itu. Wa ilal musolli, juga kebaikan kepada orang yang sholat itu sendiri. Wal musyayyi, dan orang yang mengiringnya. Semuanya dapat apa? Keutamaan. Tayyib. Yang keempat, fadlullahi ta'ala alal mayyit. Di sini ada dalil tentang karunia Allah Ta'ala kepada jenazah. Walaupun amalannya sudah putus, tetapi apa? Tetapi ternyata ada kesempatan untuk diperbaiki melalui orang yang masih hidup tadi, dengan syafaat-syafaat itu. Haitsu hadda ala taksiri syufa'a lahu. Yang mana Allah mendorong, Allah menggalakkan bagi orang yang masih hidup untuk memperbanyak para pemberi syafaat bagi orang ini. Bagaimana agar mereka bersemangat dikasih pahala yang besar-besar. Min indih, dari sisi Allah. Pahalanya bukan hanya 10 kali pahala sholat atau 100 kali, bukan. Langsung apa? Sebesar gunung. Entah gunung sebesar apa, minimalnya adalah gunung Uhud. Padahal sama sekali apa? Allah tidak perlu kepada mereka. Tapi ini adalah rahmat Allah untuk orang-orang yang mati itu. Dengan apa? Menyemangati orang yang hidup untuk menolong orang yang mati tadi. Al-khamisah, faedah yang kelima, anna nisbatas sawabi binisbatil a'mal allati yaqumu bihal abd. Perbandingan pahala itu sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba. Yaitu apa? Rasulullah SAW tidak mengatakan 1 qirat itu pasti sebesar gunung Uhud, tapi minimalnya itu. Lalu berarti apa? Menunjukkan bahwasanya boleh jadi gunung-gunung yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat itu bermacam-macam, sesuai dengan bagusnya amalan dia. Ada yang gunungnya sebesar ini, ada yang sebesar itu, ada yang hanya setengahnya, boleh jadi sesuai dengan keadaan amal dia.
haitsu innahu ja'ala lil musalli qiratan, yang mana Allah menjadikan untuk orang yang sholat itu satu qirat, walil musalli wal musyayyi' qiratain, untuk orang yang amalannya lebih banyak yaitu sholat dan sekaligus mengiringi jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Baik, ziyaratul kubur. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, az-ziyarah tanqasimu ila qismain. Ziarah kubur, mengunjungi kubur ini terbagi menjadi 2 macam. Ziyaratun syar'iyyah wa ziyaratun bid'iyah. Ziarah yang disyariatkan dan ziarah yang bid'ah. Dan ziarah bid'iyah ini nanti terbagi 2. Yaitu apa? Bid'ah itu sendiri, bid'ah maksiat, dan apa? Bid'ah yang sampai tingkat kesyirikan maksiatnya itu. Faziyaratu syar'iyyah yuqsadu biha. Adapun ziarah syar'iyyah yang dimaksudkan adalah assalamu alal mayyit wa du'a'u lah. Kita mendoakan keselamatan dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk jenazah. Jadi kita datang untuk manfaat orang yang meninggal. Tidak seperti kebanyakan orang zaman sekarang untuk mencari manfaat keberkahan dan lain-lain. Ini salah dan terbalik. Kembali ke zaman jahiliyah. Bimanzilati sholati ala janazatih. Posisinya adalah seperti menyolati jenazah orang itu. Makanya Rasulullah SAW sekitar berapa itu, 7 tahun atau hampir 8 tahun setelah dimakamkannya para syuhada Uhud, beliau mendatangi kubur Baqi, mendatangi kubur Uhud. Kemudian disebutkan apa? Wa yusolli alaihim. Maksudnya bagaimana? Yaitu mendoakan mereka. Karena doa untuk jenazah itu memang bagaikan sholat terhadap jenazah itu. Makna sholat sendiri asalnya adalah doa. Tayyib, kama sabata fi sahih, sebagaimana telah pasti di dalam hadis yang sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabah. Rasulullah SAW sering mengajari para sahabat beliau idza zarul kubur, kalau mereka mendatangi kubur, ayyaqul, untuk mereka mengatakan assalamu alaikum ahlad diyar. Salam sejahtera untuk kalian wahai para penghuni negeri ini. Diyar yaitu negeri-negeri, atau dar kadang artinya adalah ya kompleks perumahan. Minal muslimina wal mu'minin, dari kalangan muslimin dan mukminin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami dengan seizin Allah akan mengunjungi kalian, akan menyusul kalian. Bukan mati dengan keinginan sendiri, tapi apa? Kalau Allah sudah menghendaki. Yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang belakangan. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita mohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, jangan engkau haramkan kepada kami pahala mereka. Wala taftinna ba'dahum, dan jangan engkau fitnah kami sepeninggal mereka. Waghfir lana walahum, dan ampunilah untuk kami dan untuk mereka. Ini adalah doa yang disyariatkan, doa yang mengandung apa? Mengandung ketenteraman, keagungan, dan seterusnya. Adapun kalau yang dilakukan orang zaman sekarang justru malah apa? Merunduk-runduk dan menghinakan diri kepada orang yang mati. Padahal sekarang kalau yang diajarkan Rasulullah, kita yang berjasa kepada orang yang meninggal, bukan sedang mencari jasa kepada orang yang mati. Orang yang mati sudah tak mampu apa-apa dia. Kalau dia dimakan binatang-binatang tanah, dia nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Wa amma ziyaratul bid'iyah, ataupun ziarah yang bid'ah, kata Syekhul Islam, famithlu qasdi qabri ba'dil anbiya'i was sholihin lis sholati indah. Seperti apa? Sengaja, qasada, yaitu menyengaja kubur, yaitu mendatangi kubur sebagian nabi dan orang soleh untuk sholat di situ. Niatnya adalah cari berkah, niatnya adalah cari apa? Cari wasilah dari orang yang mati. Au doa indah, doa di situ, merasakan bahwasanya kalau doa di situ lebih didengar oleh Allah. Ini adalah apa? Adalah kesyirikan. Minimal adalah syirik kecil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab berkah, sebab terkabulnya doa dan seterusnya. Au ad-du'a ibih, atau doa dengan apa? Perantaraan orang ini. Ini adalah apa? Adalah syirik zaman jahiliyah, syirik akbar, doa dengan mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai syirik akbar, tapi masih apa? Masih syirik kecil, dan itu mungkin dari beberapa sudut pandang, tapi tetap dia adalah syirik. Au talabil hawaiji minhu. Ini adalah apa? Syirik akbar, meminta hajat kepada orang yang mati. Ini adalah syirik rububiyah, dari sisi meyakini yang mati itu mampu mendatangkan hajat. Ini syirik rububiyah.
Atau apa? Dan juga syirik uluhiyah karena berdoa pada yang lain. Au talabiha minallahi ta'ala inda qabrih. Meminta hajat tadi memang mintanya pada Allah tapi di sisi kubur orang tadi. Ini kembali ke masalah yang sebelumnya, yaitu apa? Ad-du'a indah. Awil istighosati bih, atau mohon bantuan kepada Allah melalui perantara orang ini. Itu kalau bi kita artikan melalui, tapi istighosah bih kadang minta langsung. Wa nahwi dzalik, dan amalan-amalan ibadah yang semacam itu adalah bid'ah dan sebagiannya adalah syirik. Fahadha minal bid'ah illati lam yaf'alha ahadun minas sahabah. Ini termasuk bid'ah yang tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat. Walaupun kita meyakini Rasulullah itu hidup dan sahabat tahu Rasulullah hidup dalam kuburnya, tetapi apa? Kehidupannya sudah lain. Nggak ada sahabat di waktu-waktu sholat datang untuk jadi makmum bagi Rasulullah. Gimana jadi makmum? Demikian pula terjadi perselisihan yang memeningkan, yang memusingkan antara apa? Ali dengan Aisyah, antara siapa? Ali dengan Muawiyah. Nggak ada sahabat datang ke Rasulullah, ini kita pening lah, gimana sahabat anda nih? Nggak ada gitu-gitu. Menunjukkan apa? Kehidupan sudah lain, walaupun sama-sama masih hidup, tapi alamnya sudah lain, amalan sudah terputus. Maka dusta orang-orang kisah yang disebutkan Muhammad Alwi Al-Maliki datang ke kubur Nabi, mimpi jumpa Nabi, kemudian mengatakan, oh Nabi mengatakan beliau cinta sama orang-orang Melayu. Wah, ini terlalu hayal. Nah ini orang Melayu banyak cinta sama Ali Al-Maliki, oh perantara Nabi. Ini dusta-dusta aja. Mengaku Bani Tamim. Boleh jadi itu. Tayyib wala tabi'ina lahum bi ihsan, dan tidak dilakukan oleh para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana disebutkan di dalam itu juga kitab tauhid dan hadisnya adalah sahih. Ada seseorang masuk ke celah-celah kubur Nabi, yaitu ke celah dinding, mencapai kubur Nabi lalu dia berdoa di situ. Maka apa? Maka Ali bin Zaid Ali bin Husain Zainal Abidin memanggil orang ini mengatakan, maukah engkau aku sampaikan hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW, yaitu apa? Hendaknya engkau bersolawat kepadaku dimanapun engkau berada, karena solawatmu itu akan sampai kepadaku. Nggak perlu kita penat-penat untuk langsung ke kubur Nabi berharap agar solawatnya sampai. Malaikat yang akan menyampaikan. Itu untuk menyolawati Nabi aja nggak perlu kita datang langsung, apalagi sampai berbuat syirik, berdoa-doa di situ dan sebagainya. Tayyib qal bal qad naha an dzalika a'immatul muslimin al-kibar. Bahkan itu telah dilarang oleh para imam muslimin yang besar. Syekhul Islam bukan yang pertama melarang. Bahkan apa? Yang paling terkenal, jelas para sahabat melarang, tapi yang paling terkenal adalah siapa? Imam Malik. Dan yang sebelum Imam Malik adalah tabi'in, atba'ut tabi'in tadi yang kita sebutkan, yaitu siapa? Zainul Abidin. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.